Sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan minum kencing onta? Nabi Muhammad mengajarkan kalau badan kalian sakit, minumlah susu onta yang dicampur kencingnya. Karena waktu itu nggak ada tolak angin. Mana ada Nabi kuperintahkan minumlah kencing onta. Kalau ada orang Islam yang minum kencing onta tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad, itu goblok. Aku yang bilang. Berarti Tuhan kalian Muhammad. Assalamualaikum. Ya bentar Bang Wilson. Kok Tuhan gua, kenapa kau lari-lari Bang? Tadi bahas kencing onta, sekarang Tuhan gua Nabi Muhammad pula. Janganlah kau mentang-mentang kau nyembah orang Yahudi. Gini loh Bang, aku tahu berat rasanya menyembah orang Yahudi. Berat menyembah Tuhan yang terkutuk. Bentar dulu yang Bang Wilson, ku hadapi kawanmu dulu. Hargailah kawanmu dulu, berjuang kok dia. Ripa ini kok ngomongnya nggak ada etika sama sekali. Etika mana? Aku ngikutin Yesus kok. Yesus kayak gini kalau ngomong. Kata Yesus, bodoh kali kalian, kata Yesus. Kata Yesus, perempuan di luar Yahudi anjing. Yesus yang bilang, aku ngikutin Yesus. Aku pengikut Yesus. Diam dulu ya. Jadi di sini karena aku ke Bible-Biblean, jadi kadang karakterku itu kayak Yesus, suka marah, ngacak-ngacak orang jualan. Yesus itu ngatain Nggak orang ada bodoh. Yesus begitu Kak. Ada, ini Yesus bilang ini nih, bodoh kali kalian, kata Yesus. Nih, Yesus bilang gitu loh. Ya, masa kau aja nggak kenal Yesus, aku aja bisa mengikuti karakter Yesus. Yesus berkata dalam Lukas pasal 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang goblok." Jangan ngarang. Loh, kau kayak gini lah, aku tunjukkan ayatnya, kau bilang pula aku ngarang. Yesus bilang muridnya bodoh kok. Kok aku pula nih. Alkitab mobil sabda Lukas 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Goblok. Itu goblok. Kata Yesus, goblok. Loh, bukan, aku kan ke Yesusan aku kemasukan Yesus kayaknya ini. Aku ini sering ke Bible-Biblean Bang kalau debat sama orang Kristen. Soalnya gimana ya? Aku kalau udah baca Bible langsung berubah. Istighfar. Iya memang, astagfirullah ya Allah. Nggak mau lagi aku kayaknya ngikutin Yesus inilah, kasar kali memang mulutnya. Gimana Bang? Gimana Bang? Ampun, aku pengen ngikutin Nabi Muhammad lah. Kalau Nabi Muhammad itu lemah lembut, Nabi Isa lemah lembut. Nabi Isa itu tidak pernah berkata kotor loh. Kalau Yesus kok kejam kali ya. Orang di luar Yahudi anjing katanya. Wah, ngeri kali. Tidak pantas memberikan remahan kepada anjing katanya. Disamainnya perempuan sama anjing. Ya. Apa Bang? Aduh ya Allah, ampunilah aku karena telah mengikuti tokoh Bible ya Allah. Memang nggak percaya aku kalau yang Yesus itu asli Nabi Isa ya Allah di dalam Bible itu. Itu karena kalian sendiri, bukan karena orang lain. Apa? Kenapa kami? Apa kami? Apa Bang? Apa? Gimana? Main miot kenapa? Ngerti kami bahasamu, jangan pakai bahasa roh. Ayo. Apa? Yang jelas lah Bang ngomong. Aku capek kuliah tinggi-tinggi. Belum tinggi sih, masih S1. Tapi kalian ngajak aku ngomong pakai bahasa roh, nggak paham aku. Kata Yesus dalam Matius 15 nomor 26, ya, nomor 26 nih. Ini Yesus yang bilang nih. Berat ini memang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Di luar Israel ternyata anjing katanya Bang. Keras sekali bahasa Yesus ini. Aku kalau udah baca Bible agak keras aku. Oke. Apa Bang? Gimana Bang? Bang, kalau bicara tuh pakai data lah dulu, data. Kayak aku nih sibuk, aku nunjukin Bible kalian. Kalian sibuk kencingin Bible kalian. Nggak ada Bible yang dibawa dari tadi. Bawalah Bible sama aku kalau seandainya bicara. Aku lebih menghargai kalian yang baca Bible. Bawalah satu ayat yang teduh yang bisa ku dengarkan contoh.
Amsal pasal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tak ada di rumah. Mungkin tenang kalian kalau baca firman Tuhan. Sapi betina sadar. Hah? Sapi betina. Mentang-mentang Tuhanmu dikatai domba, kau bilang pula kami umat Islam ini binatang. Janganlah kau jangan main mute gimana orang ngomong juga data. Ya udah Weli, dulu ada gantimu Bang. Enggak ada kau dari tadi ngomong, biar aku sama Kak mana tuh Kak Mesra ini paham Bible dia. Kak Mesra, masa gara-gara kalian bilang Yesus kalian iya Kak? Ya. Kenapa kesetanan gitu? Gara-gara baca Bible Kak. Gara-gara baca Bible. Bukan karena Bible. Emang kakaknya kayak kau nanya, aku keras kayak gini habis baca Bible, kau tanya aku jawab nggak percaya kau. Aneh kau tanya orang jawab nggak percaya, ngapain kau tanya aku? Bukan kesetanan. Gara-gara baca Bible ini. Gara-gara baca kitab Yeskiel 23 nomor 20. Iya. Oke. Dia bersundal dengan laki-laki Asyur yang kelaminnya sebesar punya keledai. Apa nggak kesetanan aku Kak? Birahi aku. Iya, terus belum lagi ku baca, tumpaslah suku Amalek dan anak-anak, kalau ada yang perawan ambil, kalau yang amat udah dibolongin sama lakinya bunuh. Apa nggak kesetanan aku Kak? Apalagi pas aku baca dari kitabmu ya kan Kak, kayak gini bunyinya ya kan. Marilah kita memuaskan birahi, suamiku tak ada. Apa nggak kesetanan aku Bang? Aku lagi sendiri pula birahi lah aku. Untung aku beli dildo gara-gara baca ayat itu. Untuk kemarin ada Kak ceritanya kan, gara-gara terbaca aku Amsal 7:18 kan, pengen ku beli dildo waktu itu. Cuman ingat ajaran Nabi Muhammad, Allah tidak akan melihat orang-orang yang mengawini dirinya sendiri. Maksudnya apa? Mencoli Kak. Ingat aku ajaranku, astagfirullah, aku Islam ya Allah. Islam ajarkan supaya tidak mencoli. Tapi gara-gara baca Bible pengen beli dildo aku Kak. Oh iya. Kak, coba Tante Rifa. Iya. Dengar dong, jangan gantian dong bicara. Gantian. Ayo ngomong Kakak, kasihan Kakak ini. Anda tadi praktekin kayak itu ya, kayak BABI sama suara Babi. Kenapa babi? Banget Tante. Hah? Mirip. Oh iya, aku ini gini loh Kak. Kadang kita bisa ke babi-babian kalau setelah baca Bible. Kenapa? Karena dalam Bible itu banyak kelakuan nabinya kayak babi. Contoh, masa ada nabi? Ngapain kayak gitu? Wah, sulit sekali. Berat saudara, malah pengen dengar suara babi dia. Kupikir Kakak tadi pengen ilmu. Silakanlah, kalau saya nggak ngerti silakan tunjukkan. Kakak lihatlah di YouTube kalau pengen dengar kayak mana suara babi. Guguk lagi coba Kakak. Kamu pakai datanya saya terima. Silakan. Kak, apa Kakak ini? Kakak lagi dengar debat, Kakak masuk pula ke sini. Kakak, aku mau tanya, kenapa Tuhan yang ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12:8 itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus, Kak? Sungguh nekat Kakak ini ketemu Uni Ripa. Akhirnya tahu Tuhannya pernah ngambil bini orang. Aduh ya Allah, berat saudara. Berhadapan dengan apologet yang sudah bertahun-tahun membaca Bible dan bahkan ke Bible-Biblean tuh berat. Apalagi kayak saya kalau udah ke Bible-Biblean, waduh, berat. Birahi, ya kenapa? Bacaannya Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi. Apa nggak birahi saya? Ntar aku telepon anakku. Apa sayang, assalamualaikum anak bunda, anak ibu. Ya nak. Jangan berantem lah kayak Yakub sama Tuhan. Iya. Jangan berantem kayak Yakub sama Tuhan. Udah, yang kalah nanti ibu kasih duit. Yang kalah ibu kasih duit nanti. Berantem dulu, yang kalah ibu kasih duit ya nak. Siapa yang kalah nanti ibu kasih duit ya. Soalnya kalau di Bible Tuhan kalah waktu Yakub berantem sama Tuhan. Ya, kalian kalau yang berantem yang kalah ibu kasih duit. Siapa yang kalah ibu kasih duit. Ya pokoknya yang kalah ibu kasih duit ya. Di Bible itu Yakub berantem sama Tuhan, Tuhan kalah. Siapa yang kalah dia yang mulia. Ya, kalau Arum dan Cahaya berantem, coba ayo jedot, kalau kalian saling menjedotkan kepala ya, yang kalah yang menang, yang kalah yang menang ya, yang kalah yang menang. Ibu kasih duit. Ayo baku hantam. Sudah puas ke Bible-Biblean. Tuhan berantem dengan Yakub, Tuhan kalah. Siapa yang kalah di antara kalian berdua berantem, ibu kirim duit. Belikan makanan enak. Udah, puas. Islam mengajarkan kita menyambung silaturahim anakku. Di Bible memang Tuhan bergelut dengan Yakub, kalah. Kalian Islam bukan Kristen. Oh, Arum kalah, Arum dapat duit, Arum kalah. Iya ya. Arum dapat duit nanti ibu kirim. Yang kalah yang dapat duit.
Aduh, sedih kali anakku ini. Sabar nakku, istighfar nak. Nak, bilang nak, auzubillah, biar nggak ada setan nak, biar nggak ke setan anak. Auzubillah minasyaitonir rajim. Baca dek. Baca kak. Aku dihancurin. Iya, Arum dapat duit. Arum kalah ya. Ya. Maaf ya saudara-saudara, ini nih gara-gara anakku sering dengar Bible. Makanya aku menghindar dari mereka pas debat. Soalnya mereka sering dengar aku baca Bible, jadi mereka kayak gini mungkin. Udah ibu bilang jangan ngikutin apa yang terjadi dalam Bible. Ketika ibu sedang menginjili kawan Kristen, kalian jangan ikut. Ini ikut pula baca Korintus, Efesus. Berantam kan jadinya. Di Al-Quran Nabi Muhammad mengajarkan kita menyambung silaturahim. Ikuti Nabi kita, Rum. Nabi kita mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kata Rasulullah itu dia adalah orang yang sangat menyambung silaturahim. Ini ngikutin Bible, Tuhan berantam sama Yakub. Dapat duit yang kalah, Yang kalah dapat duit. Pokoknya siapa yang kalah dapat duit ya. Jangan usahakan menang. Susah. Apa nak? Iya nak, memang kayak gitu nak. Iya nak, makanya ibu bilang besok kalau ibu diskusi memang harus menjauh sama Arum. Rusak mental Arum kalau sering ibu bacakan Bible. Ini buktinya sering berantem gara-gara sejak ibu baca Bible. Mungkin sering dengar ibu bilang Tuhan berantem sama Yakub, akhirnya Arum ikut-ikutan berantem. Iya, insya Allah Arum akan ke Solo dalam waktu dekat. Karena memang Arum adalah seorang muslimah yang harus belajar bekerja. Ya, Arum muslimah itu nggak boleh malas. Yesus di dunia nggak pernah kerja. Dia ketika butuh sesuatu ambil punya orang, itu nggak boleh dicontoh ya nak. Nabi Muhammad itu bekerja. Jadi Arum SMP saja sudah mengelola rumah makan. Itu mantap. Sabar. Setahun lagi nak. Sabarlah nak. Setahun lagi. Arum muslimah itu wajib bekerja. Nabi kita kerja, mengembala dan jualan. Yesus memang bapaknya tukang kayu. Ya, tapi kan Yesus kan kalau bekerja kenapa dia ngambil kredit orang? Jadi kita harus kerja ya nak. Jadi Arum SMP harus sudah mulai bekerja. Ya, nak boleh ibu menginjili? Pokoknya Arum menang hari ini. Arum yang menangis, Arum menderita, Arum menang. Arum telah memikul salib kata orang Kristen. Arum menang. Ibu kasih duit, nanti ibu kirim duit. Sabar ya ibu menginjili, boleh nggak ibu menginjili orang Kristen di Komal Bang Paruk? Boleh? Boleh sayang? Boleh nak? Boleh sayangku? Allahu Akbar nak. Kita injili orang Kristen biar pintar ya nak. Allahu Akbar ya nak. Subhanallah. Rum bilang auzubillahi minasyaitonirrajim biar gak ada setan. Kesabaran Arum telah habis. Ya Allah nak. Kesabaran kita tidak boleh habis. Jangan kayak Yesus yang gara-gara lapar melihat pohon ara tak berbuah dikutuk jadi kering nak. Jangan kayak gitu. Astagfirullah nak. Sayang, semua sayang Arum kok. Buktinya ibu akan membuat sebuah perusahaan besar buat Arum nanti. Insya Allah. Ya, setidaknya ibu punya usaha untuk mewariskan usaha sama Arum. Kalau Yesus kan dia bisa nurunin roti dari langit. Tapi mamahnya nggak punya toko roti. Ya memang kita nggak tahu, mungkin mereka nggak mau hidup kaya karena mereka kan rendah hati, tidak sombong ya. Tapi memang Arum nggak boleh tiru Bible ya nak. Jangan Arum tiru Yeskiel pasal 23 nomor 20. Jangan baca ya. Arum jangan baca Bible ya. Arum dengar ibu. Jangan baca Bible ya. Arum aja nggak paham. Arum nggak paham, ya udah jangan. Alhamdulillah Arum nggak paham nak. Jangan baca Amsal, Kidung Agung sama Yeskiel ya. Nggak boleh ya nak. Baca Al-Quran ya nak, biar tenang hati kita, lembut pembawaan kita ya sayang. Semangat anakku. Kalau jadi jahat. Kalau jadi jahat kenapa? Gara-gara kesetanan. Makanya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kok jadi jahat nanti masuk neraka. Iya. Ya, ayo baca dulu biar tenang jiwanya. Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Baca 3 kali dulu, nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Teman kawan-kawan ya, saya tanggung jawab, saya harus menginjili anak saya juga ya. Jangan menginjili orang Kristen aja ya. Orang Kristen pintar, anak saya bodoh, nggak mau saya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca. Tarik napas dulu, tarik, buang. Jangan nangis. Yesus memang pernah ketakutan dulu, tapi nggak usah ditiru kayak gitu. Ketakutan berlebihan tuh nggak boleh. Sampai keluar keringat, nggak boleh kayak gitu. tapi kalau Arum marah nanti
Wah, bisa kering pohon ara nih. Arum jangan kayak gitu, marah jangan ngacak-ngacak orang jualan, nggak boleh ya. Marah itu boleh, tapi sekuat-kuat manusia adalah yang paling bisa menahan amarahnya, itu manusia terkuat. Jadi ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Sekali cepat biar ibu langsung di sini. Ibu langsung biar menginjili orang Kristen di sini. Coba auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan dikasih orang. Oh iya udah, enggak. Jangan tahu orang-orang. Ah, ini urusan keluarga ini. Lanjut nak, bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang benar tak nak? Auzubillah. Jangan kayak Oten baca Bible. Ah, sembarangan. Auzubillah. Enggak ada yang denger nak, enggak ada. Lanjut Bang Baru, enggak mau anakku didengar Bang Baru. Lanjut Bang. Tenang kan setelah mengucapkan lafaz itu? Ibu nggak tenang karena ibu baca Amsal 7:18. Arum tenang karena bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah kayak raya. Iya sabarin. Ibu kayak gini nih gara-gara maaf ya, nah ibu harus berjuang supaya orang Kristen pintar, kasihan mereka. Masa mereka nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia? Jadi ibu kuliah selama ini untuk mereka nak. Tapi ibu punya tanggung jawab untuk mendidik Arum juga bahwa kita harus mengucapkan lafaz-lafaz mulia seperti auzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh kita bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu-tahu tuannya nggak dipuji-puji, nggak boleh ya. Arum istirahat saja. Insya Allah Arum adalah anak soleha yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Arum sering baca Al-Quran, nggak pernah baca Bible, ya. Saya dipindah aja. Siap. Nanti ibu pindahkan ke Golgota Cahaya itu ya, biar disalib dia di situ ya. Disalib dia. Ya, oke. Oke nak, ibu bertugas lagi anakku. Boleh ibu bertugas lagi anak sayang? Supaya ibu memberitakan Injil ke seluruh makhluk, boleh? Assalamualaikum anakku sayang. Subhanallah anak soleha, Masya Allah, I love you sayang. Mwah. Cantik. Mau dengar ibu menginjili orang Kristen, boleh? Tapi nanti jangan nanti rusak mental Arum. Nanti ibu baca ayat Amsal, nanti Arum terkejut. Jangan ya nak ya, bahaya nak. Makanya ibu jauh dari. Soalnya agak angker. Nggak, masa Arum dengar baca kayak gitu, nggak bagus. Arum masih 12 tahun ya. Bunda Maria umur 12 tahun udah hamil. Arum nggak boleh, Arum masih kecil ya. Udah ya nak ya, udah ya sayang. I love you. Cium ibu. Bentar. Apa? Bentar. Ibu masih live. Ini masih live. Oh, masih banyak orang Kristen yang antri ini nak, harus disembuhkan mereka. Kasihan loh. Kasihan rusak peradaban nanti kalau mereka nggak disembuhkan nak. Ya? Mau undang mama. Iya nanti, undanglah mama teleponnya. Ibu matikan apanya ya, suaranya ya. Oke lanjut. Baik, itulah saudara-saudaraku ya. Mohon maaf, aku nggak mau menginjili orang Kristen aja. Aku juga harus mencerdaskan anakku di sini. Ya lanjut. Siapa yang mau lagi berdiskusi sama aku? Logical fallacy, silakan. Halo. Biar dulu neneknya sama dia ngomong ya, nggak apa-apa ya. Aku kecilkan dulu. Ibu berlive dulu ya. Arum sama mama aja ngomong dulu ya. Oke sayangku. Nah lanjut. Silakan. Halo logical fallacy. Halo. Logical fallacy. Halo. Aduh. Halo Durma. Durmawel Sidauru. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Bang, silakan, Bang. Tema kita di sini adalah tema tentang hal-hal yang penting buat peradaban ya. Pertama adalah orang Kristen ini kan sering sekali, Bang, mengaku-ngaku ajaran kasih gitu kan. Kapan itu terjadi kasih itu? Kayak mana implementasinya? Mungkin bisa lah Bang kasih sama aku data-data gitu. Biar kita ini nggak omon-omon aja gitu loh. Kalau aku ditanya umat Islam rahmatan lil alamin, aku bisa tunjuk by sejarah gitu kan. Kalau di Kristen kayak mana ceritanya? Coba Bang. Atau apalah, terserah lah Abang mau tanya aja pun boleh. Kalau Abang awam, Abang tanya aja sama aku. Boleh saya nanya, Bu? Oh, baiklah kalau gitu. Abang boleh bertanya lah. Kan Abang awam ya, nggak ngerti Bible ya. Di depanku kalau orang awam boleh bertanya. Oh kalau ngerti saya diskusi Bang. Bible. Oke kalau gitu kita diskusi. Tapi saya pengen bertanya sama Ibu. Oke bolehlah kalau gitu ya. Ngerti tapi pengen bertanya. Nanti boleh aku tanya balik ya. Boleh. Tapi selesai pertanyaanku dijawab ya. Ya gini Bang, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan mau yang bertanya. Kenapa? Ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan yes or no. Jadi tergantung ke saya nanti, bukan Abang yang ngatur saya, tapi saya nanti. Diam pun adalah jawaban Bang.
Itu saya. Jadi Karena saya tidak boleh bertanya. tahu. Bertanya boleh, silakan. Tapi nggak ngatur saya. Bertanya boleh, tapi bukan ngatur saya harus kayak mana menjawabnya. Mau saya menjawab sambil pargoy nanti, itu hak saya. Silakan. Saya nggak mau ngatur orang, Bu. Saya hanya mau Yaudah, kalau gitu bertanya. ya langsung bertanya aja langsung. Pertanyaan pertama. Bisa tunjukkan dalil sama saya bahwa adakah dalil di Quran itu menyatakan sunat? Ada bang, ada dalam Al-Quran eksplisit Tunjukkan kata dalilnya, Bu. sunat. Mantap. Du 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 la 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 la. Al-Baqarah 130. La 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 la. Dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam. Abang, Al-Baqarah 130 bang, ntar ya. Bu, tunjuk aja dalilnya, Bu. Iya ini bang, ntar ya. Aku makannya ayam. Oke, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini ya? Tunggu dulu. Ini. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Nah, itu dari sunat, Bang. Millah Abraham. Tunjukkanlah, Bu, artinya. Abang ini. Abang nyuruh-nyuruh udah dibacakan. Parah kali nih. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Millah ini. Ini dalil sunat. Yang artinya. Ya, abang ini pun kayak gitu. Abang tanya saya kata sunat, saya kasihkan abang data nih. And who will reject the faith of Abraham? Dan siapa yang menolak ajaran Abraham? Salah satu ajaran Abraham adalah sunat nih. And who will reject? Nggak ada kata sunat di situ, Bu. Ada, ini kata Mila. Abang itu bego soalnya nggak tahu bahasa Itu Ibrani. ajaran, bukan Mila kata sunat. itu artinya sunat. Makanya jangan bodoh Itu yang terlalu. ajaran Abraham Ya udah, yang Anda katakan. kata sunat dalam bahasa Bukan Ibrani kata apa? Sunat. Kata sunat dalam bahasa Ibrani apa? Kata sunat apa? Woi, Tunjukkan aja. ini makanya kau jangan dari bodoh. Quran Anda yang saya minta. Dari Quran Anda yang saya minta. Kata Mila itu artinya sunat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ kata Mila bahasa Ibrani dengan bahasa Arab serompon saudara. Tidak Makanya aku ada ngamuk. kata sunat di Al-Quran. Ini kata sunat, woi. Ini kata sunat. Ini Mila. Nih. Tunjukkan artinya. Artinya tunjukkan. Ini Mila, mula Tunjukkan sunat. Di Al-Quran tunjukkan artinya. Aduh, ini kan syariat. Ajaran Kau itu. bohong aja kamu. Nggak Aku boleh tanya dulu, gitu. kau bisa nggak bahasa Ibrani? Tunjukkan artinya dulu, artinya tunjukkan. Ini artinya ajaran. Orang artinya Islam ajaran. itu banyak taunya baca doang. Waduh, kayak gini lah orang Kristen udah ditunjukkan kalau Mila dalam bahasa Ibrani artinya sunat, kau nggak terima, lucu. Artinya ajaran, ajaran agama, ajaran nih. Itu bukan Nih. sunat. Loh, sunat itu ajaran, memangnya nggak diajarkan sunat? Orang gila ini ngomong naik ke atas ini. Tunjuk itu artinya. Kata-kata sunat itu mana di faith. artinya? Ajaran. Adakah di situ kata sunat? Ada Mila, bahasa Ibraninya artinya sunat. Tunjukkan artinya. Tunjukkan artinya. Ajaran bego, udah gue tunjukin ajaran itu bego. banyak. Iya, salah satunya sunat. Tidak Nah, dalam ada bahasa di situ Ibrani. sunat. Iya, karena bahasa Ibrani. Karena Mila itu artinya adalah sunat. Ini Mila. Tunjukkan di Quran. Turunlah kau bengak kau terlalu. Ini sungguh gila yang terlalu kau. Kalau gila jangan berlebihan lah. Gila sedang-sedang aja lah kau gila. Gila berlebihan kau. Muak aku nengoknya. Udah tahu aku lagi ke Bible-Biblean. Aku lagi nggak ke Islam-Islaman ini. Orang dikasih tahu kata Mila itu artinya sunat dalam bahasa Ibrani. Ada di Al-Quran. Kata Mila. Dalam kaidah Arab, Mila itu artinya ajaran. Ajaran Ibrahim salah satunya bersunat. Di Kristen nggak tahu apa-apa karena Tuhannya bahasa Yunani.